Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Semanggi University. Saya dengan Dandi. Hari ini saya menjadi moderator di acara bedah buku, dan bedah buku siang ini pastinya keren banget karena buku ini yang kita bahas adalah tentang how to win friends and influence people, dan ini pengarangnya juga seorang sales dunia, namanya Dale Carnegie. Jadi sudah terbukti ampuh ilmu-ilmu yang sudah diterapkan oleh Dale Carnegie. Nah, siang ini yang menjadi narasumber adalah ada Mas Effendi dan ada Mbak Jia. Nah, untuk siang ini yang akan kita bahas ada dua sub. Yang pertama adalah tentang akui kesalahan dengan cepat dan sungguh-sungguh. Kemudian yang berikutnya adalah tentang mengakses afinitas. Nah, awali dengan sikap ramah. Oke, ini langsung saya jawab dengan Ya. Nah, ini karena bagian 3 ini adalah cara mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain. Awali dengan sikap ramah ya Pak. Kepercayaan dulu mungkin Pak ya. Kepercayaan itu, kalau misalnya dari pendapat saya sendiri, kepercayaan itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dibangun dan sangat mudah untuk dirusak. Pertama, yang kalau dari pendapat saya sendiri, kepercayaan adalah seperti itu. Nah, membangunnya butuh waktu yang lama, butuh effort. Sedangkan ketika ada terjadi sesuatu yang sedikit aja itu bisa hilang kepercayaan, itu adalah kepercayaan. Nah, kalau untuk yang awali dengan sikap ramah, nah ini mungkin ketika first impression mungkin Pak ya. Jadi mungkin kita kan udah di tim sales nih Pak, di tim sales kita bertemu dengan banyak orang gitu ya, banyak customer. Kalau misalnya mungkin kita mau melakukan penjualan kan harus ada yang namanya trust gitu. Trust. Mereka percaya nggak sih sama kita untuk melakukan transaksi jual beli yang melibatkan uang gitu ya. Karena kalau kita tahu sendiri lah, kalau melibatkan uang kan pasti tricky juga. Nah gitu. Nah itu emang harus dipupuk untuk supaya kita bisa mendapatkan trust dari orang lain. Kalau misalnya di sales ya, berarti kita harus mendapatkan trust dari customer kita lah, seenggaknya seperti itu. Nah, awalnya dengan sikap ramah. Nah ini penting banget kalau menurut saya. Jadi first impression itu akan mempengaruhi keseluruhan proses kita berkenalan atau berhubungan dengan orang lain gitu loh. Jadi first impression kita, kalau misalnya first impression kita adalah orang yang jutek, orang yang istilahnya tidak ramah atau mungkin kurang sosial lah, sosial, itu nanti kedepannya juga akan orang ini orangnya kayak gitu kok gitu. Orangnya dicap sebagai orang yang A misalnya gitu. Suatu saat kita berubah, orang akan kaget gitu. Orang suatu kali kita berubah, orang pasti akan kaget. Kok tiba-tiba berubah gitu. Berarti dulu bukan seperti ini gitu ya harusnya. Nah gitu. Jadi baik dari awal tuh sebenarnya awali dengan sikap yang baik. Jadi diri sendiri itu penting, tapi kalau kita berhubungan dengan orang lain, utamakan jangan jadi diri sendiri dulu, tapi awali dulu dengan sikap yang sopan dan santun dan ramah. Itu sangat penting. Jadi intinya pesan pertama itu adalah yang menentukan di awal ya, Mas Effendi ya. Betul. Ada lagi Mas Effendi mungkin pernah ngalamin nggak diterima dengan, walaupun kita sudah ramah, tapi ternyata calon customer atau prospek ternyata nggak respon atau nggak menerima dengan ramah. Kalau kita udah ramah banget, udah manis banget. Sejauh ini sih, kalau misalnya kita awalnya pasti ramah nih Pak. Yang saya alami ya, kalau misalnya sejauh ini kita awalnya diawali dengan ramah, dengan sopan, dengan santun. Yang saya alami sih sejauh ini customer juga akan melakukan hal yang sama ya. Gitu. Jadi kalau misalnya memang kita sebenarnya melakukan hal yang ramah kepada orang lain, itu kan expect-nya orang juga ramah kita Pak. Nah jadi ya memang seperti itu. Memang saya expect orang lain juga akan seperti itu. Saya jadi saya nggak seperti itu juga. Biasanya sih memang customer juga ngikutin kita karena kita awalnya ramah ya Mas. Terus pernah nggak ngalamin Mas Effendi misalnya diawali Mas Effendi-nya mungkin udah bete duluan gitu di awal ya, jadi Mas Effendi-nya nih ya, bukan ya, Mas Effendi misalnya lagi nggak mood nih gitu. Pernah nggak Mas Effendi mencoba nggak mood nih tapi dipaksain mau ngeramah-ramahin gitu? Oh pasti pernah ya Pak ya, pasti pernah sih.
Jadi ketika mungkin kita udah capek tuh, ketika kita capek mungkin juga banyak pikiran, pasti ada satu lah kita yang gamut. Waktu ketemu customer mungkin treatment saya adalah saya nggak akan jutek ke mereka, tapi saya lebih banyak diem. Jadi mungkin mereka tanyanya A, saya jawab A. Jadi saya nggak terlalu menjawab A, B, C, D, E, dan seperti biasa, seperlunya aja. Jadi itu kalau misalnya saya lagi gamut ya, jadi mungkin saya jawabnya sebisanya aja. Baik Mas Effendi. Nah kita sekarang lanjut ke Mbak Jihan ya. Jadi Mbak Jihan ini adalah tentang akui kesalahan dengan cepat dan sungguh-sungguh. Boleh Mbak Jihan silakan dijelaskan apa yang dimaksud dengan mengakui kesalahan dan harus dengan cepat dan sungguh-sungguh. Silakan Mbak Jihan. Manusia pasti nggak luput dari kesalahan, Pak. Dan pasti tuh manusia ada gengsinya gitu. Kalau salah tuh gengsi banget gitu untuk ngakuin kalau dia salah. Nah di sini tuh maksudnya akui kesalahan dengan cepat dan sungguh-sungguh adalah ya udah kalau emang melakukan kesalahan, akui kesalahan yang kita buat lalu minta maaf gitu, Pak. Kalau kasusnya saya sebagai admin ya, apalagi penagihan, ada misalkan sebetulnya mereka udah bayar, tapi saya tagih, itu kan berarti kesalahan saya kan karena double check. Nah itu ya udah kita minta maaf. Kadang kan nanti customernya marah-marah kan, ini kenapa kan saya udah bayar bla bla bla. Kita nggak bisa yang harus egois gitu. Saya kan juga nggak tahu ibu nggak ngirim transferan segala macam. Saya harus nurunin ego saya. Saya bilang kalau saya salah, nggak double check atau keliru, dan mereka akan ini sih Pak, maksudnya kasih feedbacknya bagus juga. Maksudnya oh iya, berarti lain kali di ini ya Mbak, nggak akan harus nurunin ego lah, nggak bisa terus-terusan enggak lah, lu yang salah ini gitu loh. Jangan nyalahkan diri sendiri padahal kita yang salah gitu sih, untuk mengakui kesalahan dengan cepat dan sungguh-sungguh untuk saya ya sebagai admin sih gitu case-nya. Terus tapi ada nggak yang sudah pernah Mbak Jihan minta maaf nih gitu ya? Ternyata si customer-nya tetap ngotot atau marah. Walaupun kita udah ngakuin salah. Itu banyak banget itu, banyak banget ya. Untuk case penagihan tuh banyak banget karena ya itu mereka merasa ya gue udah bayar istilahnya gitu. Kenapa lu masih nagih-nagih juga gitu, nanti bahkan bakal ini sih Pak, bawa-bawa cash yang lain gitu loh. Jadi ngerembet ke yang lain. Iya. Kalau itu kan yang double, itu kan kesalahan karena nggak double check. Tapi ada nggak kalau customer yang ditagih belum bayar itu ada. Pasti nanti bukan masalah omongan tagihan, malah ke yang lain-lain jadinya. Padahal kita fokusnya tagihan dan kalau dilihat dari saya ngebawain, maksudnya untuk penagihan ya masih wajar gitu Pak. Saya bahkan pernah dihapus nomornya Pak, karena saya nagih yang emang sebetulnya hak uang perusahaan gitu, tapi malah dihapus. Itu udah ada sih case kayak gitu. Ya malah maksudnya itu bukan kesalahan saya, jadi otomatis saya harus minta maaf karena mungkin omongan saya pas penagihan nyinggung beliau atau gimana, jadinya dia ngapus dan gak mau bayar. Itu sih beneran harus nurunin ego. Tapi itu emosional sih, jadi kita ada di posisinya mereka. Iya. Secara empati. Walaupun mereka salah, tapi kita kayak bisa sih, jadi terlibat secara empati itu kita memposisikan ada di mereka kayak gitu sih. Jadi kadang kita juga ya tadi mungkin kayak kita ngobrol ya. Jadi kayak tadi misalnya Mbak Jihan mungkin gitu ya, pas lagi mau menagih ternyata di waktu yang salah gitu ya. Atau misalnya tadi misalnya ternyata si customer-nya lagi di jalan kah, atau memang lagi di tempat ibadah gitu ya, di hari biasa, mungkin kita nggak tahu ya. Jadi memang mungkin kita harus menempatkan posisi kita di mereka. Atau misalnya ternyata si customer lagi sakit nih, jadi pas nagih juga ya, jadi mungkin gitu, jadi bisa juga betul, karena kita nggak tahu kondisi, jadi mungkin kita harus menempatkan secara di posisinya mereka. Mungkin ada Mas Effendi ada tambahan? Terlibat secara empatik Pak ya. Saya jadi mikir kasusnya gitu. Mikir kasusnya. Jadi mungkin kalau terlibat secara empatik itu gini Pak. Kalau kasus sales ya, sales pasti punya customer lah Pak. Punya customer.
empatik itu bisa saya pakai untuk melihat apa sih masalah mereka. Oke, betul. Jadi setiap customer itu pasti punya masalah. Nah, kita ini harus bisa memprovide solusinya. Misalnya itu kita harus punya solusi. Nah, solusi kita kebetulan di MKU kan hardware, POS untuk penjualan. Nah, customer kita pastilah punya suatu case gitu, case yang masalah ini belum terpecahkan. Nah, empati itu saya gunakan untuk bagaimana sih masalahnya Bapak, masalahnya Ibu, masalahnya apa, saya bisa bantu apa. Nah, kalau misalnya saya bisa bantu, saya akan bantu. Nah, jadi terlibat secara empatik saya gunakan untuk aplikasinya seperti itu. Atau di bidang sales ya Pak ya. Itu bisa dari ini sih, akhirnya bisa jadi cara mendapatkan dan menjaga kepercayaan customernya Pak Fendi. Itu bajian mungkin. Kalau empatik ya itu sih yang tadi Bang bilang, case kayak sakit. Ini kita Pak, kita kayak ngasih kelonggaran gitu loh Pak, untuk ngasih jatuh tempo yang harusnya hari ini dibayar. Yaudah Pak, bisa minggu depannya gitu. Atau kan kadang bisnis nggak selalu terus kan Pak. Nah, makanya saya ngasih, kadang mereka kan bilang ini Mbak lagi sepi dagangan atau gimana. Oke, kita ngertiin posisi mereka, kita kasih kelonggaran untuk misalkan bayarnya ya yang harusnya hari ini mundur 2 sampai paling lambat seminggu lah baru dibayar gitu sih. Jadi kita ngasih empatik gitu loh. Oh nih berarti nantinya kan kalau ada orderan lagi bisa order kan, mereka yang ngasih percaya nih berarti custom istilahnya maulah nggak yang gontot-gontot banget harus bayar hari itu juga gitu. Baik, terima kasih sahabat Semanggi University yang sudah menyaksikan video barusan. Semoga ini bisa diterapkan juga dengan kegiatan kerja kita sehari-hari. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.